Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita mulai ya. Kemarin sudah tuntas ya halaman 44. Sekarang masuk di halaman 45 ya, digeser satu halaman. Silakan disiapkan di layar juga sudah dicantumkan. Kita bahas ya poin yang kelima ya di halaman 45. Kemarin sudah kita bahas tentang isim fa'il ya. Isim fa'il kemarin ya, menunjukkan pelaku perbuatannya. Ya, polanya dengan pola fa'ilun ya. Misalkan kata jalasa ya, artinya duduk. Kemudian orang yang duduk adalah jalisun. Ya, fataha menjadi fatihun. Ya, kemudian qatala yang menjadi qatilun dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar ya yang satunya ya, yaitu yang maknanya di ya. Kalau ada yang menolong berarti ada yang ditolong. Ya, yang menolong berarti polanya fa'ilun, nasirun, kemudian yang ditolong berarti nanti polanya maf'ulun, maf'ulun, ya, mansurun. Ya, fataha menjadi fatihun, artinya yang membuka. Kemudian sesuatu yang dibuka adalah maftuhun, ya, maf'ul. Nah, kita baca di sini masrukun. Masrukun ya artinya yang dicuri ya, masrukun ismun yadullu ala ma waqa'at alaihi sariqah ya, yaitu isim ya yang menunjukkan pada sesuatu yang dikenai perbuatan mencuri ya, isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang dikenai perbuatan mencuri ya, namanya perbuatannya mencuri, kemudian nanti pelakunya adalah orang yang mencuri ya dengan pola fa'il sarikun. Kemudian ya di sini masruf adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang dikenai perbuatan mencuri. Artinya yang dicuri. Masrufun. Ya, perbuatannya mencuri. Kemudian orangnya ya, namanya yang mencuri. Barangnya adalah yang dicuri. Ya, polanya maf'ulun. Masrufun. Wahuwa mushtaqun. Ya, wahuwa mushtaqun min suriqa. Ya, dan kata masruf ini itu diambil ya atau dipecah dari kata suriko ya, suriko artinya dicuri ya, artinya dicuri ya, wa yusamma isma maf'ul, dan dinamakan isim maf'ul ya, namanya isim maf'ul artinya nanti yang dicuri. Ismul maf'uli ismun mazuhun minal fi'lil mabni lil majhuli. Nah, isim maf'ul ini isim yang dibuat dari fi'il yang mabni majhul, yaitu kata kerja pasif ya tadi ya, suriko artinya telah dicuri ya, jadi diambil dari fi'il mabni yang majhul lidalalati ala man waqa'a, lidalalati ala ma waqa'a alaihi fi'il, itu untuk menunjukkan pada sesuatu yang dikenai perbuatan, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang dikenai perbuatan ya, namanya mencuri kan ada sesuatu yang dikenai perbuatan mencuri. Nah, sesuatu tersebut nanti namanya isim maf'ul, itu yang dicuri. Wa huwa ala wazni maf'ul, yaitu berpola atau berwazan maf'ul minal fi'il thulasil mujarrad, yaitu dari fi'il yang thulasi mujarrad, fi'il yang terdiri dari tiga huruf asli. Ya, seperti tadi ya, suriqa, dicuri. Ya, kalau saraqah mencuri ya.
saroko mencuri, suriko dicuri. Ya, kemudian di sini ada soalnya istakhrij min ad-darsi asmal maf'ulin, ya keluarkan ya dari pelajaran isim-isim maf'ul ya al-warid dan fi yang ada pada pelajaran tersebut. Ya, wadhkur ma'a kulli wahidin minha al-fi'la al-mushtaqqa minhu 'ala nahwi tali. Dan sebutkan ya bersama setiap isim maf'ul tersebut yaitu fi'il yang dimustakan darinya ya sebagaimana berikut. Jadi setelah mendapatkan isim maf'ulnya kemudian sebutkan fi'ilnya ya karena namanya isim maf'ul itu kan diambil dari fi'ilnya kayak tadi ya masruh pun diambil dari kata suriko ya. Di sini kita temu misalkan kata isim maf'ulnya adalah maktubun ditulis. Maktubun artinya yang ditulis. Nah, ini fiilnya adalah dari kata apa? Kutiba. Kutiba yuktabu. Ya, artinya ditulis. Telah ditulis atau sedang ditulis. Ya, mudahnya ya kalau kita lebih praktis ya ini diingat-ingat saja eh, fiilnya ya misalkan kataba telah menulis, kemudian orangnya yang menulis berarti nanti pakai pola fa'ilun, katibun, kemudian sesuatu yang ditulis berarti pakai pola maf'ulun, maktubun. Misalkan fataha membuka orangnya fatihun, sesuatu yang dibuka berarti maftuhun. Al-babu maftuhun, pintu itu dibuka. Ya, ana fatihun, saya adalah pembuka. Begitu. Paham ya? Untuk lebih jelasnya kita latihan di sini. Asmal maf'ulin dan af'al latihan. Bentuklah isim-isim maf'ul dari fiil-fiil berikutnya itu udah latihan-latihan ya cukup banyak di situ. Coba Abu Harfi ya, coba dibaca yang bagian kanan ya. Fiilnya yang kutila sampai bawah tuh. Kusiro. Satu baris. Bismillah. Qutila maktulun. Ya. Ulima ma'lumun. Su'ila maslumun. Hmm. Syuriba Suila. masyrubun. Suila dulu. Suila Ditanya, apa? yang ditanyakan. Ya, ya. Suila jadi ditanyakan ya. Jadi Ya. apa? Mas'ulun. Hah? Mas'ulun. Ya, mas'ulun. Ya. Terus Syuriba masyrubun. Quri'a makru'un. Wujida majdudun. hah? Maujudun. Maujudun. Ya, Maujudun. maujudun. Kusiro maksurun. Ya. Kemudian yang lain. Hmm, Pak Ahmad silakan, Pak Ahmad. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida mauludun. Ya. Kuriha makruhun. Ukila makulun. Dufina madfunun. Ghusila maghsulun. Khuliqa makhluqun. Husila mafsulun. Iya. Ya, kita udah sering ya mendengar istilah khaliqun. Khaliqun berarti artinya yang menciptakan. Khalaqan artinya menciptakan. Khaliqun yang menciptakan. Nah, yang diciptakan adalah makhlukun. Nah, itu dari ini ya, dari rumus ini, dari rumus fa'ilun maf'ulun. Ya, mauludun ya, sering juga kita dengar istilah maulidan begitu ya. Mauludun artinya yang dilahirkan. Ya, mauludun. Ya, ada lagi tadi apa? Maujudun. Maujud artinya yang ada. Dari kata asalnya wajada, wajada. Wajidun, ya maujud. Ya, maksurun. Al-qalamu maksurun. Di juz yang pertama dulu ya. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Itu dari kata ini ya, kusiro. Ya, artinya kusiro kan apa? Dipatah.
Nah, yang dipatahkan tadi maksur, begitu. Ya, mudah ya polanya. Coba diulangi lagi. Yang lain. Pak Deden silakan dibaca. Semuanya. Bismillah. Kutila maktulun. Ulima ma'lumun. Su'ila mas'ulun. Syuriba masyrubun. Quri'a maqru'un. Wujida mawjudun. Kusira maksurun. Wulida mauludun. Kuriha makruhun. Ukila makulun. Dufina madfunun. Gusila magsulun. Khuliqa makhlukun. Fusila mafsulun. Ya, kita buka halaman selanjutnya 46. Yang latihan ke-7 ya. Poin yang ke-7 sekarang. Ayin asmal ayin asmal fa'ilina, ya tentukan isim-isim fa'il wa asma al maf'ulin fi ma, ya tentukan isim fa'il dan isim maf'ul ya pada kalimat-kalimat berikut. Dha khattan wahidan tahdal ula, letakkan ya satu garis ya di bawah yang pertama, maksudnya di bawah isim fa'il. Wa ini tahta tsani, dan dua garis ya di bawah yang kedua, maksudnya di bawah isim maf'ul. Intinya di sini adalah disuruh untuk menentukan yang mana isim fa'il dan isim maf'ulnya. Jadi di situ ada 10 yang bacaannya. Ini yang ini isim maf'ul, yang ini isim fa'il dan seterusnya. Dan tentunya ada banyak kosakata di situ ya. Kemudian juga harus tahu i'rabnya ya, cara membacanya, fa'il, maf'ul bi dan seterusnya. Itu latihannya ya. Langsung saja ya, langsung saja insya Allah bisa. Coba nomor 1 ya, Parama silakan. Ya, Ustaz. Bismillah. Ya, silakan. Qala al-mudiru Pertama lit-talib. dibaca ya, sebentar. Pertama dibaca ya sempurna, kemudian diterjemah. Kemudian setelah itu baru ditentukan mana isim fa'il dan isim maf'ul. Taib, Ustaz. Qala Ya, silakan. al-mudiru Qala al-mudiru lit-talibaini man minkum ma ad-daribu wa manil madrubu. Kepala sekolah berkata Ya, kepada dua murid, siapa di antara kalian berdua yang memukul dan siapa yang dipukul? nah Eh, ya begitu ya. Siapa yang fa'il, memukul dan siapa yang fa'il- dipukul? Hmm? Fa'ilnya Isim fa'ilnya mana? dharibu, al-dharibu, Ya, al-dharibu, isim fa'il. maf'ulnya madrubun, al-madrubu. Ya, ya, isim maf'ul ya, isim maf'ul. Al-dharibu artinya yang memukul, kemudian al-matrub adalah yang dipukul. Begitu ya. Nah, ini tujuan dari pembelajaran ilmu sorof ya, ilmu tata kata begini ya, untuk mencari arti yang tepat. Kalau pola ini artinya ini, ya, pola ini artinya ini, ya. Kemudian satu lagi, Pak Rahmat, satu lagi, 2 nomor. Farrol qatilu wa nuqilal maqtulu ilal mustashfa. Farro, Ya, farro itu diberikan, Ustaz. farro itu lari, melarikan diri, ya, melarikan diri. Eh, pem- Pembunuh melarikan diri dan Ya. dibunuh. Hmm? Gimana? Nukila, nukila itu Nukila dipindah artinya. Ya, nukila artinya dipindah. dipindah, Dari nakola. dipindah. Nakola itu artinya memindah atau menukil ya. Kalau kalau berbicara teks berarti menukil, mengutip sama. Tapi hakikat maknanya itu adalah perpindahan ya.
Naqala itu memindah. Nukila berarti dipindah. Wa nukilal maktulu ilal mustashfa. Dan dan lanjutkan. di dan dipindahkan Hah? eh, Ya, siapa yang dipindahkan? dan siapa yang dipindahkan ke Al, ya itu rumah sakit. al-maktul artinya apa? Al-maktul Eh, artinya apa? yang dibunuh Yang dibunuh, ya. Tadi yang pertama adalah al-qatil artinya yang membunuh, kemudian mm, al-maktulu yang dibunuh. Jadi si dibunuh. pembunuhnya, ya, yang membunuh melarikan diri, dan orang yang dibunuh itu dipindah ke rumah sakit. Ya, It- al-maktul berarti orang yang jadi korban, ya kan begitu ya, jadi korban pembunuhan. Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia ya bisa aja terjemah dan si korban pembunuhan ya dilarikan ke rumah sakit. Ya, dilarikan ke rumah sakit. Tapi makna nukila adalah tadi ya dipindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi nggak apa-apa mau diterjemahkan dilarikan ke rumah sakit. Paham ya? Mana isim maf'ulnya? Isim Isim maf'ulnya maf'ulnya mana? al-maqtulu. Al-maqtulu. Isim maf'ulnya al-maqtul. Kemudian isim fa'ilnya Isim fa'ilnya al-qatilu. ya al-qatilu. Ya, al-qatil di situ di rofa sebagai apa? Sebagai fa'il Ustaz. Sebagai fa'il. Kemudian al-maqtulu juga rofa sebagai Sebagai naibul fa'il. ya naibul fa'il. Ya, kemudian yang ketiga gantian yang lain. Ya, yang ketiga Ummu Ashraf ya silakan. Ummu Ashraf Bismillahirrahmanirrahim. berarti nomor 34. Qabadna ala Ya, sadiqi walakinnana lam najid ladaihi almala al-mashruqi ya. Al-mala al-masru al-mashruq sifat. oh Iya, al-mal al-masru. Artikan dulu. Qabadna mana Ustaz? Kami menangkap. Kami menangkap Kami pencuri. menangkap. Ya, Walakinnana akan tetapi kami lam najid tidak menemukan ladaihi darinya, tidak menemukan padanya al-mala ya, al-masruko harta yang dicuri. ya, harta yang dicuri. Mana isim fa'ilnya? Asariku. Ya, as-sariqi ya di sini ya. As-sariqi, ya sarik itu artinya yang mencuri. Kemudian isim maf'ulnya mana? Al-masruku. Ya, al-masruq ya di sini al-masruq sebagai sifat dari al-mal. Ya, jadi yang sarik itu orangnya yang mencuri, kemudian sesuatu yang dicuri adalah masruq. Begitu ya. Kemudian satu lagi. Adhanul masjidi an-nabawiyyi masmu'un fi jami'i ahya'il madinati al-munawwarati. Ya, adzan Masjid Nabawi Masmu'un terdengar di seluruh komplek Madinah Munawwaroh. bagian di ba'd ya, di sebagian lingkungan Madinah Munawwarah. Di Ya, ahya jami'i. itu jamak dari hayy. Ya. Oh, di situ jami. Kalau jami berarti seluruh. Kalau di Di seluruh. layar ba'd ya, sebagian. Ya. Kalau misalnya fi jami'i ahya'il Madinah berarti di seluruh. Kalau fi ba'd berarti sebagian. Nah, mana di sini isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya ada nggak? Adhanu. Isim fa'il. Nggak ada. Adanya isim maf'ul. Maf'ul. Isim maf'ulnya mana? Mas, masmu'un. Ya, masmu'un ya. Masmu'un artinya yang didengar. Jadi adzan Masjid Nabawi didengar begitu ya. Didengar di sebagian wilayah Madinah, di sebagian lingkungan Madinah.
Masmu'un. Nah, kalau orangnya misalkan orang yang mendengar apa? Sami'un. Ya, sami'un. Ya. Kalau mendengarnya sendiri, kata kerjanya Sami'a. 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 Sami'allahu liman. Ya, sami'a ya, sami'allahu liman hamidah ya. Sami'a, mendengar. Ya. Kemudian gantian nomor 5 sekarang. Yang lain menyimak ya. Bu Harfi silakan. Qultu 56. Qultu lil baqalu Il-Baqali. Nah, li lil baqali li. Qultu Ya. lil baqali ayujadu ladaika dajajun mazbuhun. Saya berkata kepada pedagang, apakah ditemukan di sisimu ayam yang sudah disembelih? Ya, yujadu ya. Apakah ada begitu ya? Yujad itu Apakah ada? didapati. Ya. Oh, ya. Apakah didapati ya di sisimu atau apakah ada padamu ya daging yang sudah disembelih? Ya, dajajun ya, ayam maksudnya. Ayam yang sudah madbuh disembelih. Baik, berarti mana ini isim fa'ilnya? Isim maf'ul? Isim maf'ulnya mazbuhun. Ya, artinya yang disembelih. Dari kata zabaha. Ya, zabaha artinya menyembelih. Zubiha disembelih. Nah, ini yangnya ya. Yangnya berarti yang disembelih madbuh. Yang menyembelih apa bahasa Arabnya? Yang menyembelih Zabihun. ya zabih. Itu yang menyembelih. Kemudian satu lagi yang 6. Hadza talibu mafsulun. Mahasiswa ini dipisah. Ya, dipisah maksudnya ini istilah khusus dari DO ya, dikeluarkan. Oh, Ya, dikeluarkan. mafsul. Ya, biasanya terpakai untuk istilah di drop out ya, DO ya. Hadut talibu mafsul. Ini isim apa namanya? Mafsul. Hmm? Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Artinya yang di ya. Artinya soalnya fasola ya. Fasola yufsilu itu artinya memisah. Tadi mafsulun yang dipisah. Nah, yang memisah apa? Yang memisah. Fasilun. Ya, falsilun. Betul. Falsilun yang memisah. Kemudian gantian ya. Pak Deden silakan. Bentar. Bismillah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil al-khaliqi. Ya, Tidak ada ketaatan bagi makhluk pada apa dalam de- dalam dalam bermaksiat kemaksiatan kepada pada Tuhan, pada dalam bermaksiat ya, dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Al-Khaliq. Berarti Al-Khaliq apa artinya sih? pada Tuhan Allah. Al-Khaliq. Ya, yang Tuhan gitu terjemah padanya dulu. Oh, Ya, maknanya Allah betul. Tapi di sini apa maksudnya? Tidak ada ketaatan ya, pencipta tadi. ya pencipta ya yang menciptakan. Khaliknya yang menciptakan atau pencipta, kemudian makhluk berarti yang diciptakan. Mana isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya makhlukin. Ya, Iya ya, makhlukin. Kemudian makhlukin. ya betul, makhlukin. Terus isim fa'il, Sama apa tadi? Fa'ilnya. isim fa'il, Eh, bukan fa'il, isim fa'il. Isim isim fa'ilnya fa'ilnya mana? kholikin. Kholikin. Ya, al-khaliqi. Ya, al-khaliqi di sini ya. Jadi tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq, pencipta. Kemudian satu lagi, Hada baydun ada maslukun. namanya, Hada ya, baydun ini maslukun. adalah Ini adalah telur yang direbus. iya.
Ini ada Yang telur direbus. yang direbus. Iya, betul. Ya. Gimana isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya maslukun. Ya, maslukun ya, artinya yang Yang direbus. direbus. Yang merebus orangnya apa? Yang Orang merebus. yang Yang merebus merebus apa itu bahasa Arabnya? Yang merebus. bahasa Arabnya. Ini Itu apa? maslukun artinya yang direbus. Salikun. Iya, saliku. Fa'il. Begitu. Ya, jangan lupa. Kemudian Pak Ahmad silakan. Ustaz. Ya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, kepada keduanya, qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Rasulullah SAW telah mengambil, Memegang, Pak. telah memegang. Akhoda bi di sini ya. Akhoda bi artinya memegang. Nah, Ustaz. Rasulullah SAW telah memegang biman kibi, pundakku, Ustaz apa? Ya, mankib. Pundak. Ya, pundakku. Fakola, maka Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka qaribun au abiru sabilin. Jadilah fid dunya, di dunia, ka'annaka, seperti engkau, seperti kamu, qaribun, Ka'annaka ya. Seakan-akan kau. seakan-akan Ka'annaka engkau, ya, seakan-akan itu adalah gharib ya. Gharibun berarti apa? orang yang asing. Orang yang asing. Kau Au atau abiru apa? sabilin, atau abiru yang berjalan, Ustaz. Orang yang menyeberang. Oh, Menyeberang jalan. orang yang menyeberang jalan. Ya, di situ tadi ada mankib ya, pundak atau bahu. Kemudian ada abir ya. Abir itu isim apa namanya? Abid isim fa'il. Ya, isim fa'il. Ya. Kalau isim maf'ulnya apa? Kalau abir berarti kan yang lewat ya, yang lewat atau yang tadi apa? Yang apa tadi? Menyeberang begitu ya. Yang abir. Nah, yang dilewati apa? Ma'burun. Ya, makburun isim maf'ul. Kemudian satu lagi, kalau ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, innallaha faliqul habba wan nawa. Sesungguhnya Allah Falikul habbi itu bukan faliqul habbi habbi mudhaf wan ilaih. nawa. Ya, namsad. Wan nawa. Sesungguhnya Allah yang falak, Sesungguhnya Allah menerbitkan, Ustaz. itu dari kata falako ya, artinya membelah. Oh, yang Falako membelah. itu artinya membelah. Kalau fal itu berarti yang membelah. Sesungguhnya Allah yang membelah biji-bijian, Ustaz. ya, yang putir ya, tumbuh-tumbuhan dan apa? Al-habba Biji wan nawa, biji-bijian. buah-buahan. Yang pertama itu hab. Hab itu artinya putir ya, putir tumbuh-tumbuhan. Kemudian an-nawa adalah biji buah-buahan. Maksudnya apa di sini? Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang membelah. Maksudnya di sini adalah yang menumbuhkan. Ya, yang menumbuhkan ya butir tumbuh-tumbuhan biji
buah-buahan. Ya, tapi arti asalnya tadi apa? Faliku yang Yang membelah. membeli. Dari kata falako. Falako yafliku. Itu artinya yang membelah. Karena memang butir atau biji-bijian ini kan apa? Ketika dia tumbuh apa? Membelah. Nah, Allah lah yang falik. Falik itu yang membelah. Ya, tapi kalau di Quran terjemahan ya diterjemahkan sudah secara tafsiriyah ya diartikan ya menumbuhkan. Sebenarnya Allah yang menumbuhkan ya, butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Begitu. Ya, tapi harus difahami ya ini arti asalnya adalah dari kata tadi ya falako. Falako ya itu artinya membelah. Ya, paham ya di sini ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ta'ammal ma yali. Ya, perhatikan apa yang berikut. Ishtara yashtari ishtari. Ishtara artinya membeli. Yashtari berarti sedang atau akan membeli. Ishtari belilah. Amr ya. Ishtara itu fi'il fil madhi, kemudian yashtari mudhari, kemudian ishtari amrnya. Ya, bikam ishtaraita hadhihi sa'at. Ya, berapa engkau membeli jam ini? Bikam ishtaraita hadhihi sa'at. Ya, berapa engkau membeli jam ini? Nah, cuma artinya ishtaraita berarti artinya telah. Berarti jamnya memang sudah dibeli gitu ya. Sudah terjadi. Sudah terjadi pembelian. Artinya telah. Ya, mada turidu an tashtariya minal maktabat. Apa yang kau ingin beli dari toko kitab? Mada turidu an tashtariya minal maktabat. Kemudian yang ketiga, la tashtari hadal mu'jam. Jangan engkau beli kamus ini. La tashtari. La tashtari. Ya, lanya la nahiyah di situ. Asalnya tashtari ya. Tashtari asalnya ya. Kemudian karena ada la nahiyah, ya maka huruf ilatnya dibuang menjadi tashtari. La tashtari. Jangan kau beli hadal mu'jam. Ishtari dzaka fa innahu ahsanu. Belilah kamu yang itu. Ishtari. Amr ini fi'il amr. Ya dzaka yang itu. Fa innahu ahsanu. Ya karena sesungguhnya ya kamu yang itu lebih bagus. Ya ahsan. Nah, ahsanu ini adalah isim tafdhil ya. Artinya untuk melebihkan sesuatu dari yang lain. Ya lebih baik. Atau kadang-kadang juga sering juga yang terpakai untuk makna paling ya. Paling baik atau lebih baik. Tergantung konteksnya. Kemudian qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah membeli ya. Ishtara artinya apa? Membeli. Membeli dari orang-orang mukmin apa? Anfusahum, jiwa mereka. Ya, atau diri mereka. Wa amwalahum, ya, harta mereka. Bi anna lahumul jannata, ya, membelinya dengan apa? Dengan memberikan ya, surga untuk mereka. Jadi menukar tadi dari orang-orang mukmin atau jiwa dan harta mereka ya dengan surga. Nah, di sini ishtara ya membeli. Ya, di sini dibaca anfusahum sebagai apa nih? Maksudnya, Pak Ahmad. Anfusahum. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Bukan anfusu, bukan anfusi. Maf'ul Ustaz. Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih objeknya. Ya, anfusa. Kemudian wa amwalahum. Ya, amwal ya. Nasab juga yaitu karena ada huruf ataf ya. Wawunya di situ. Kemudian bi anna lahumul jannata. Ya, kenapa dibaca al jannata? Maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih dari mana? Bi anna lahumul jannata. Bi anna lahumul jannata. Isimnya Al-jannata dibaca nasab. Ada anna. Bi anna. Ya. Cuma terselang lahum ya. Terselang jar majrur. Kalau nggak diselang lahumnya dibelakangkan menjadi apa? Bi annal jannata lahum. Bi annal jannata lahum. Tapi kan ayatnya bukan demikian ya. Tapi didahulukan jar majrur. Bi annal lahumul jannata. Tapi tetap ya. Arabnya tetap ya. Al-jannata itu sebagai isim anna. Sebagai isim anna. Mana khobarnya? Khobarnya adalah lahum. Lahumnya sebagai
khobar dari an, ya khobar an. Paham ya di sini ya. Izin Nah, Ustaz, kemudian kita ya, Bapak silakan. ishtara di sini kan fil madi Ustaz, tapi Film Hamzah itu wasal ya Ustaz. itu karena hamzanya wasal, bukan hamzah qata. Hamzah Oh, wasal. Iya, itu wazan aslinya ifta'ala. 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 Ya, ifta'ala wazan polanya. Ifta'ala ya fa'il. Tapi di situ ada huruf ilatnya kan di belakangnya. Ishtara yashtari. Ya, begitu. Hamzanya harus hamzah wasal. Ustaz, jazakallah. Bahasanya ifta'ala ya. Bukan yang kayak af'ala ya. Kalau pola af'ala itu hamzanya hamzah qata ya. Atau kalau enggak bahasa muda orang Indonesia mah ya. Penyebutan yang ada tanda hamzanya berarti hamzah. Kalau yang enggak ada tandanya berarti alif begitu ya. Alif di sini ishtara berarti alif. Tapi istilah yang sebenarnya lebih lebih bagus ya menggunakan istilah hamzah qata sama hamzah wasal. Karena sama-sama hamzah ya. Bedanya kalau yang qata berarti ada tandanya, kalau yang wasal tidak ada tandanya. Tapi barangkali untuk kita ya orang Indonesia mudahnya yang kayak gini itu namanya alif ya. Nah, alif ini. Nanti kalau yang ada tanda hamzahnya namanya hamzah gitu. Ya. Jadi di sini cara bacanya kalau digabung berarti innallah ya. Innallah hashtara ya kan? Innallah hashtara. Bukan innallaha ishtara bukan. Ya, karena hamzahnya hamzah wasal. Tapi kalau ditaruh di depan di kalimat depan ya kita bacanya ishtara. Ini berhubung di tengah ya lah, nggak dibaca hamzahnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Begitu. Ustaz, jazakallah. Kemudian ya baik. Di sini udah semuanya ya baik yang madhi, mudhari ataupun amarnya. Amarnya. Ini baru pendahuluan saja ini. Nanti huruf-huruf ilat ada ya di pembahasan selanjutnya nanti insya Allah yang khusus membahas tentang tasrifan atau sorof yang huruf-huruf ilat. Ini karena ada di pelajaran jadi disinggung sama penulis di sini. Kemudian yang selanjutnya poin ke-9 ini istilahnya adalah ma al-hijaziyah. Kita akan membahas tentang ma al-hijaziyah itu ma yang artinya sama dengan laisa. Ma artinya sama laisa, artinya sama dengan laisa, artinya untuk nafian. Dan hukumnya pun sama, kayak laisa cara mengi'rabnya nanti. Kalau laisa kan nanti ada isim laisa, ada khobar laisa. Yang khobarnya adalah dinasab. Karena laisa itu temannya apa? Temannya siapa laisa? Laisa temannya siapa? Hah? Karena Kana. Ya, temannya kana. Kana wa akhwatuha. Itu nanti ada laisa. Kita seringnya ingatnya kananya saja kalau punya teman-teman itu. Ma'ana bil-ghafilin ya. Artinya mak di sini bukan apa tapi apa? Tidak. Aku tidak lalai. Aku tidak lengah. Ma'ana bil-ghafil. Aku tidak lalai, aku tidak lengah. Ya. Hadhihi manafiyah. Ini adalah manafiyah. Ma untuk manafiyah. Wahia min akhwati laisa. Dan ini, ya ma ini termasuk dari saudarinya Laisa. Satu grup dengan Laisa. Tadkhulu alal jumlatil ismiyah. Tadkhulu alal jumlatil ismiyah. Ya. Memasuki jumlah ismiyah. Masuk pada jumlah ismiyah. Itu jumlah yang diawali dengan isim. Fatarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. khobar. Waktu sama mal hijaziyah. Dan dia dinamakan ma al hijaziyah. Ma al hijaziyah karena ma ini terpakainya itu pada orang Arab Hijaz. Orang Arab Hijaz itu pakai ma ini. Adapun bangsa Arab yang lainnya nggak pakai. Ya, makanya karena ini kekhususan dari bangsa Hijaz menggunakan ma ini, akhirnya dinisbatkan pada mereka yang ma al hijaziyah. Begitu. Ya, yang termasuk apa tadi saudaranya Laisa. Ya. Jadi kalau ma'ana bi ghafil ini kalau mau pakai Laisa kan berarti apa? Lastu ya. Lastu bi ghafilin atau lastu ghafilan. Lastu ghafilan. Kita lihat di Al-Qur'an ini. Nah, contohnya adalah mahada basyaron. Surat Yusuf ya. Mahada basyaron. Artinya apa? Orang ini bukan manusia. Orang ini bukan manusia. Nah, bukannya dari mana? Dari ma di sini.
sama dengan laisa. Kalau ini buat permisalan saja ya, secara bahasa berarti kalau mau diganti secara bahasa ya. Laisa ya. Laisa hada basyaran. Laisa hada basyaran. Itu maknanya demikian. Nah, cuma karena di sini menggunakan mahjaziyah, maka nggak pakai laisa, tapi pakai mahada basyaran. Lihat di sini ya, basyaran itu mansub, dinasab ya, sebagai khobar dari ma. Khobar dari ma, ya, khobar. Nah, hada asalnya kan hada basyarun. Hada basyarun bentuk mubtada khobar, ya, jumlah ismiyah namanya kan. Hada basyarun. Ini adalah manusia. Ini bukan manusia, mahada basyaron. Jadi nasab. Karena khobar dari laisa, khobar laisa itu kan nasab. Nah, di sini juga sama. Khobar dari ma'al hijaziyah juga nasab. Ya, waqad yaqtarinu khobaruha bil ba'i zaid. Dan khobarnya yaitu khobar ma'al hijaziyah itu terkadang apa? Dibarengi dengan ba zaidah. Ba tambahan saja. Nggak usah terjemah ini ya. Ba zaidah itu cuma buat tambahan saja. Nahwu contohnya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lengah, Allah tidak lalai dari apa yang kalian apa kerjakan. Ya, Allah tidak lengah, lalai. Nah, di sini juga sama maknya di situ artinya tidak ya. Semakna dengan lais. Itu namanya ma'al al-hijaziyah. Nah, cuma khobarnya itu bukan ghafilan, ghafilan, tapi dikasih ba, namanya ba zaidah. Bi ghafilin. Tapi posisinya itu ya kalau kita kasih i'rabnya. Bi ghafilin berarti menempati posisi apa? Posisi nasab, Mansub. ya. Seperti nasab, ya. Karena ada ba zaidah, ya terpaksanya karena ba huruf jar ya, akhirnya di kasrah, bi ghafilin. Wa mallahu bi ghafil. Dan Allah tidak lengah ya amma ta'mal dari apa yang kalian lakukan. Paham ya di sini ya? Ini terkadang saja ya. Yaqtarinu waqad yaqtarinu khabaruha bil ba zaid. Ya dengan ba zaidah. Kemudian iqral misal, bacalah contoh. ثم أدخل ما الحجازية على الجمل الآتية. Ya, kemudian masukkan ma al-hijaziyah pada kalimat-kalimat berikut. Lihat contohnya dulu di situ anta mujtahidun. Ma anta mujtahidan, ma anta bi mujtahidin. Ya, yang terakhir dikasih ba zaidah tambahan. Ya, artinya ingat ya, di sini maknanya artinya tidak sama dengan laisa. Ya. Kemudian coba Ummu Asraf dibaca 3 nomor Ana sekalian. ana qoriun. Ma 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 ana Hah? Ma'ana, ya kan? Ya. ya ma Ma'ana ana qorian. Qorian. qari'an. Terus? Ma Ya, terus? ana biqoriin. Ya, ma'ana biqari. Terus? Nah nahnu tujarun. Ma nahnu tujaron. Ma nahnu bi tujarin. Ya, terus? Huwa qoribun. Ma huwa qoriban. Ma huwa biqoribin. Ya, begitu ya, mudah ya. Itu namanya ma'al hijaziyah. Ya, kemudian yang selanjutnya hati mudhari al-af'al al-atiyah. Datangkan fi'il-fi'il mudhari ya. Berikut ya. Datangkan ya fi'il-fi'il mudhari dari fi'il-fi'il berikut. Ya, ini disuruh menyebutkan fi'il mudhari ya. Ada banyak di situ ya fi'il mudhari'nya ya. Coba Teh Novia coba baca fi'il mudhari'nya. Novia ada? Ada Ustaz. Teh Novia ada nggak? Oh iya silakan. Disebutkan fi'il mudhari'nya dibaca ya. Misalkan kafala yakfulu ya. Kafala yakfulu. Kafala yakfulu. Artinya Eh, sama artinya Indonesia apa? menjamin bukan Ustaz? Ya, menjamin atau apa? Menanggung ya. Ada istilah kita mengkafil, artinya menanggung, menjamin.
Orang yang mengkafil, yang menjamin menanggung kafil. Yang dijamin makful, kan begitu ya. Terus Ghafila yaghfilu. ya ghafala ya. Oh, ghafala ya. Ghafala yaghfulu ya. Oh, yaghfulu. Yaghfulu artinya lalai atau lengah Lalai. tadi. Terus Falaqa yaghfulu. Yafluqu. falaqa itu yafliqu. Oh, Falaqa yafliqu. Tadi artinya apa? Falaqa membelah. membelah. Bukan Ya. Ustaz. Falaqa yafliqu artinya membelah. Terus Asifa ya'sifu. asifa ya'sa. Oh, Asifa ya'safu. ya'safu. Asafan. Artinya apa? Sedih. Ya, bersedih. Sedih. Ya, ana asif. Ya, kemarin ada istilah ana asif. Berarti asif itu isim Sedih. fa'il ya. Saya sedih, saya nyesel gitu. Terus Naharayan haru. yanha ya, yanha Yang haru. apa kemarin? Bentak ya. Mencaci bukan Ustaz. Nahara yanha. Ya. Kemudian Abara yakburu. Ya'buru. ya buru ya, nyebrang. Terus Menyeberang. Warada ya. Warada. waroda yaridu, ada huruf ilat ya. Warada yaridu. Datang. Bukan Ustaz. Waroda yaridu datang ya. Waridun yang datang, maurud yang didatangi. Ya. Di sini apa? Waroda yaridu. Terus farra Farwa. Yafir. melarikan diri. Ya, farra Farwa. yafirru Yafirwa. firaran ya. Artinya melarikan diri, lari. Terus sabaqo Yasbiqu. sabaqo yasbiqu artinya mendahului ya. Mendahului. Ya, sabaqo yasbiqu mendahului. Kemudian Salaqo yasluqu. Mendidih. Ya, mendidih tadi ada ya. Yang apa tadi? Hadza baydun maslukun ya. Kalau rebus ya, merebus. Salaqa artinya merebus besarnya. Itu. Kemudian hati jamal asmail ati. Katakan ya jamak dari isim-isim berikut ya. Di situ ada yatimun, jamaknya aitam. Ya, yatimun jamaknya aitam atau yatama. Ada istilah apa? Darul aitam atau darul aitama. Apa darul yatama ya. Itu artinya itu. Jamak dari yatim itu ada dua, aitamun atau yatama. Kemudian kuflun ya, kuflun artinya gembok. Jamaknya apa? Jamaknya kuflun apa? Akfalun ya, akfalun itu jamak dari kuflun. Kemudian jihatun ya, tinggal di jamak muannas jihatun. Kemudian ada abidun ya, abiduna atau ubadun ya. Ya, ubadun atau abiduna ya, seperti itu. Kemudian kalau anak yatimnya perempuan apa? Yatimah. Yatimah ya, yatimatun. Nah, jamaknya juga sama itu kayak tadi, kayak jamak dari yatim, yatama sama. Jadi yatim jamaknya itu yatama, yatimah juga yatama. Cuma bedanya
Kalau yang yatim, yang mudzakkar tadi ada jamak yang lainnya apa? Aitam, darul aitam, darul yatama, sama. Ya, begitu. Nah, ini pelajarannya ya selesai ya. Kemudian di Apa halaman Ustaz? ya, Kalau yatama, mimnya nggak pakai ya apa? Aksur. mimnya pakai alif lazimah. Yatama, dua harokat ya. Tanya juga dua harokat. Yata, ma, nah ma itu pakai alif lazimah yang tulisannya bengkok ya. Seperti ya tapi tanpa ada titik ya. Kalau aitam, Yatama. Kalau aitam biasa, aitamun. Aitamun, aitam biasa. Jamak taksir semua itu sebenarnya ya. Jamak taksir ya. Gitu. Kemudian halaman setelahnya itu ada tangan ya. Ada tangan apa itu? Yang jempol ya, al-ibham ya. Ini meskipun jarang terpakai ya, tapi ya kadang-kadang terpakai juga yang baca hadits ya, nanti ketemu ada nama-nama jari. Al-ibham itu jempol ya. Kemudian jari telunjuk apa itu? sababah. Ya, sebabah ya. Sababatu ya, itu jari telunjuk ya. Kemudian yang tengah apa? Al-wus, Al-wusqa ya. Al-wusqa ini jari tengah. Kemudian jari apa itu? Bawahnya lagi namanya al-binsir, Indonesia ya, al-binsir. Kemudian yang terakhir adalah al-khinsir al-khinsir. atau khinsor. Dua bacaan ya, bisa dua-duanya boleh. Al-khinsor sama al-khinsir itu boleh ya. Yang jari apa namanya? Urutannya apa? Yang paling akhir Kelingking. jari kelingking. Kalau yang sebelum akhir Jari manis. jari manis. Jari manis. Nah, gitu ya. Nah, yang biasanya yang terpakai ya baca hadis itu yang as-sababah. Ya, as-sababah itu ada deh. Tapi ini ya cuma 5 ya, harus dihafal ya. Ibham, kemudian sababah, wusta ya, binsir dan khinsir. Begitu ya. Kemudian itu ada satu lagi tuh ya di situ ya. Ada anmulah Anmulah. ya. Anmulah itu apa di situ ya? Kalau bahasa kitanya apa? Ruas. Ruas. Ya, ruas jari lah ya. Ruas jari itu namanya anmulah. Ruas jari. Itu lebih jarang lagi ya dipakai. Tapi ya di sini disebutkan. Karena kemarin terpakai di hadisnya kemarin ya, sababahnya, sehingga akhirnya ditulis semua di sini. Di TK, Kalau di Ustaz. apa di TK terpakai ya, ya anak-anak biasanya. Iya. Kemudian atau ini lebih tepatnya kalau apa namanya, mana tadi? Anmulah ya, ujungnya ya, ujung jari ya, ujung jari aja, terjemah ujung jari saja. Ujung jari ya, anmulah. Kemudian kemarin di hadis ya, di hadis ada apa kemarin ini sempat baca ya kita ya. Oh ini wa asyara bis sababati wal wusta ya. Dan beliau menunjuk dengan jari telunjuk dan jari tengah. Nah, kemarin ada itu, makanya di sini jadi pelajaran ya, karena ada kemarin di hadis ya. Sababah dan al wusta ya. Ketika pembicaraan tentang memelihara ya, kafil yatim ya. Orang yang mengkafil atau memelihara anak yatim. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Ini pertemuan terakhir ya di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya di Syawal insya Allah, pelajaran kelima. Alhamdulillah tuntas ya pelajaran keempat. Ya, kelima. Barangkali ada pertanyaan? Pertanyaan nggak seputar pelajaran ini? Barangkali ada yang terlewat atau keliru ucapnya tadi. Apa Ustaz? Kalau yang Ya. di apa tuh yang 9 di akhir wa koribun. Koribun itu isim fa'il. Yang mana yang mana ya? Yang nomor 3, yang Sebentar ya. di nomor 9 3 terakhir. Oh, nomor 9 ya. Oh, huwa qarib.
Iya, Qorib yang itu dekat. iya. Ya dia dekat. Artinya dia dekat. Ya dianya tergantung pembahasan kita kan ya. Huanya Oh, apa? jadi Misalnya jarak bebas lah ya. Huwa qorib. Dia dekat. Tapi kalau mau di sini maksudnya adalah kita bahas tentang kerabat, saudara gitu ya. Bisa juga. Huwa qorib maksudnya dia kerabat. Qorib kan bermakna dekat, bisa juga bermakna apa? Kerabat. Ya, tergantung penggunaannya lah ya. Huwa qorib ya, ia dekat. Ya, dia tidak dekat berarti ma huwa qoriban atau ma huwa biqoribin begitu ya. Begitu ya. Karena qorib bisa artinya dekat, bisa artinya kerabat, kerabat kerabat, atau saudara, kerabat dekat. Atau ya, iya benar ya, teman karib. Teman karib juga bisa. Intinya sesuatu yang dekat. Begitu. Nah, nanti dari dari koruba, dari asalnya dari koruba, koruba. koruba. Ya, koruba itu dekat. Tapi ini bukan isim fa'il. Karena Iya. kalau isim fa'il dari koruba kan harusnya apa? Qorib gitu ya. Qorib harusnya kan begitu. Ya, tapi di sini adalah qorib. Nah, ini sebenarnya ada istilah sendiri ya di sorof ya. Di sorof ya, ini masuk nanti kelompoknya sama. Masuk kelompoknya isim fa'il. Tapi polanya bukan fa'il, tapi apa? Fa'il. Fa'il. Fa'ilun. Ya, artinya sama. Yang dekat. Yang dekat. Memang kalau di bab apa namanya koruba ya faula itu nanti beda memang itunya yang isim fa'il ya bukan fa'ilun tapi malah fa'ilun seperti koruba ini. Koruba jadi koribun ya gitu. Malah ada yang cuma fa'alun. Hasuna jadi hasanun bukan hasinun. Ya untuk yang wasan ini ya wasan agak aneh sedikit ya. Faula ya wasan faula itu nanti macam-macam itu ada yang fa'alun ada yang fa'ilun begitu tapi masuk artinya sama ya yang korban dekat berarti ini yang dekat yang didekati berarti apa yang didekati Muqarribun. kalau yang didekati nanti dari kata korroba ya korroba itu artinya yang mendekati jadi mukorrib yang didekati berarti mukorrob yang mendekati mukorrib ya begitu tapi di sini sekali lagi ya, ini korib adalah dari kata koruba ya, artinya dekat. Jadi karena dekat, namanya dekat berarti nggak ada isim maf'ulnya, cuma ada isim fa'il ya kan. Berarti adanya cuma yang dekat, Yang dekat. kan begitu. Iya, karena kalau nanti untuk mencari arti yang didekati itu nggak bisa pakai asal katanya koruba, tapi tadi yang korroba ya mendekati. Nah, korroba isim fa'il nanti mukorrib isim maf'ulnya mukorrob. Malakun mukorrobun malaikat yang didekatkan. Ya, ini malaikat yang dekat seperti itu. Cukup ya. Kalau untuk murojaahnya ini ya kepanjangan ya. Idealnya diringkas saja yang tadi mungkin dapat faedah apa rumus tinggal ditulis ya. Begitu aja. Murojaah kalau dulu memang paling kurang enak ya karena banyak panjang gitu ya, panjang. Nah, tinggal disarikan saja faedah apa tadi yang didapatkan kalau ma'al ini gitu ya. Jadi buat murojaahnya nggak perlu baca ulang sepanjang ini. Gitu. Ya, kecuali ya barangkali mau membaca-baca yang lain hal gitu. Kita cukupkan ya. Ini terakhir ya. Insya Allah nanti Syawal ya. Syawal insya Allah dimulai lagi ya. Untuk yang mau ikut besok juga bisa ya. Masih 1 hari lagi dimulai sama ya. Kita al-jadid ya di Sabtu ya. Sabtu besok berarti ya. Jam 9 sampai 11 ya. Nanti linknya juga insya Allah disebar di grup bisa ikut. Cuma itu khusus baca kitab ya. Khusus baca kitab. Sama ya satu pertemuan lagi. Kita cukupkan ya sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Iya, barakallah. Di Alfamart itu